Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang beranggotakan Putri Anggraini, Nurlela, Hasanatul Awaliyah, Restu Ramadan, dan Hamdani. Baik, yang pertama ada alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara mudahnya dapat diartikan sebagai dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dan ini juga bagian dari komponen belanja APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan dari APBD. Selanjutnya adalah formula dan faktor penentuan DAU secara nasional. Faktor dan penentuan DAU secara nasional berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 terdapat 3 bagian pokok. Yang pertama adalah ditetapkan 26% dari pendapatan dalam negeri atau PDN yang ditetapkan dalam APBN. Jadi sebelum menetapkan 26% dari pendapatan dalam negeri, haruslah ditetapkan sebelumnya oleh APBN. Selanjutnya adalah PDN neto. Nah, PDN neto adalah penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Nah, PDN neto tersebut juga harus terlebih dahulu dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah. Selain formula dan faktor-faktor penentu DAU nasional, ada pun formula dan faktor-faktor penentu DAU daerah, di mana DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan formula DAU yang berdasarkan alokasi dana dan celah fiskal. Dengan pembagian DAU untuk daerah dan provinsi atau kabupaten, masing-masing hanya mendapat 10% dan 90%-nya adalah DAU nasional. Rumus yang menghitung formula dan faktor-faktor penentu DAU daerah adalah DAU sama dengan AD plus CF. Dengan keterangan, DAU merupakan alokasi DAU per daerah. AD, alokasi DAU berdasarkan alokasi dasar. CF, alokasi DAU berdasarkan celah fiskal. Lalu, alokasi dasar dihitung berdasarkan data jumlah pegawai negeri sipil daerah atau PNSD dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait dengan penggajian. Sementara itu, celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur melalui variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Selanjutnya adalah luas wilayah yang meliputi luas darat dan luas wilayah perairan. Ketiga, indeks kemahalan konstruksi. Yang keempat adalah indeks pembangunan manusia. Yang kelima, produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita. Alokasi dasar dihitung atas dasar persentase jumlah gaji PNSD atau Pegawai Negeri Sipil Daerah dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Menurut pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk yang terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan PPh, tunjangan beras. Komponen alokasi dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi. Selanjutnya,
yakni kebutuhan fiskal, merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang diukur dengan data jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto per kapita, dan total belanja rata-rata. Sementara itu, kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari penjumlahan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil sumber daya alam. Indikasi kebutuhan dana DAU disusun dengan memperhatikan perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional, yakni dengan melihat kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perkiraan DAU dalam 3 tahun terakhir, dan perkiraan penerimaan dalam negeri neto. Penyediaan data dasar. Semua data tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan Ceki Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli. Penyampaian data tersebut harus disertai dengan penjelasan metode penghitungan atau pengolahan data. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Artinya, daerah yang mendapatkan DAK merupakan daerah tertentu saja dan sudah menjadi prioritas nasional oleh pemerintah. Kemudian terdapat 2 jenis DAK. Yang pertama DAK fisik. DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus fisik daerah, seperti infrastruktur jalan dan pengadaan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Kemudian DAK non-fisik. DAK non-fisik merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu pengadaan kegiatan khusus non-fisik daerah, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat stakeholder pembantu DAK. Yang pertama ada Kementerian Keuangan, yang kedua ada Kementerian Perencanaan Nasional atau sering kita kenal Bappenas, dan yang ketiga Kementerian Teknis. Kementerian Teknis di sini merupakan Kementerian PUPR. Seiring berjalannya waktu, bidang-bidang yang didanai DAK semakin berkembang. Seperti pada tahun 2012 sudah terdapat 19 bidang yang didanai DAK, meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik pedesaan, perumahan dan pemukiman, transportasi pedesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan, keselamatan transportasi darat. Selanjutnya ada penentuan daerah alokasi dana khusus, di mana alokasi dana khusus terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada kriteria umum, kedua kriteria khusus, dan yang ketiga ada kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto. Selanjutnya ada kriteria khusus, di mana peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan ada juga karakteristik daerah. Jadi kriteria khusus ini dirumuskan melalui indeks kewilayahan. Dan yang terakhir ada kriteria teknis, di mana kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Dan kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis. Ada juga penggunaan DAK, di mana alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.